Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha mastata'tum. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaadhimina al-ghayza wal 'aafina 'anil naas wallahu yuhibbul muhsinin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kita semua sebagai pengikutnya, dan mudah-mudahan juga kemudian dilimpahkan kepada pengikut-pengikut berikutnya yang kiamat. Allahumma amin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, mari kita sama-sama berusaha untuk meningkatkan ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu merupakan bekal yang baik-baiknya di dalam menjalani perjalanan panjang kehidupan ini. Belum lama ini, atau belum ada 1 bulan, kita semua sudah digembleng di bulan suci Ramadan dengan kewajiban berpuasa dan rangkaian ibadah-ibadah yang menyertainya. Keberhasilan, sekarang kita merenungkan akan keberhasilan pengembangan di bulan suci Ramadan yang telah lalu itu. Apakah berhasil atau tidak berhasil? Di dalam ayat yang sudah sangat familiar di dunia kita, bahwa Allah mewajibkan puasa di bulan suci Ramadan itu supaya kita ini menjadi insan mulia, la'allakum tattaqun. Apakah indikator tanda-tanda kemuliaan itu di dalam diri kita? Itu yang kemudian menjadi indikator keberhasilan kita berpuasa. Ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang memberikan sinyal bisa jadi puasa seseorang itu mengalami kegagalan. Kamin so'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'wal. Banyak orang yang berpuasa tetapi yang diperoleh hanya lapar dan haus. Itu yang diperoleh. Artinya apa? Bahwa puasa seseorang itu kemudian gagal, tidak berhasil. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang-orang yang beriman, berhasil puasa bukan hanya selesai berpuasa atau kembalinya
hanya kepada fitrah Idul Fitri, tetapi lebih dari itu, sebagaimana ayat yang telah kami bacakan, yaitu surat Ali Imran ayat 133 dan 134, yang di sana ada indikator tentang orang-orang yang bertakwa. Dan segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Puasa kita tadi dikatakan dalam surat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Nah, ini dijelaskan di sini bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Artinya bahwa orang itu kemudian memiliki semangat untuk berinfak, semangat untuk berbagi, bukan hanya sekedar punya etos kerja dalam mencari harta dengan sibuk, dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, tetapi juga kemudian dibarengi dengan kegemaran berinfak. Yunfiquna fis-sarra wad-dharra, menggunakan fi'il mudhari. Yunfiquna yang berarti terus menerus, tidak sekali dua kali, tetapi itu menjadi trademarknya, menjadi mentalitasnya. Jadi mentalitasnya itu kemudian mentalitas yang suka berbagi, suka menolong, sangat perhatian terhadap orang-orang yang nasibnya kurang beruntung. Itulah indikator insan muttaqi yang pertama yang ditunjukkan di dalam ayat ini. Bisarra'i wad-dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Artinya kan kapan saja, dalam situasi seperti apa saja. Jadi semangat berbagi, semangat menolong, semangat berinfak itu menjadi menjadi trademarknya, menjadi ciri kehidupannya, ciri mentalitasnya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wal-kadhimina al-ghaidha, yaitu menahan amarah. Yang namanya marah itu sesungguhnya kan ya manusiawi. Semua orang punya namanya sifat marah. Tetapi itu kemudian ditahan. Mengapa ditahan? Ya supaya tidak keluar. Mengapa supaya tidak keluar? Ya tentu ada efek madharat yang bisa terjadi, yang ditimbulkan karena kemarahan itu. Lebih-lebih ketika kemudian marahnya itu tidak terkontrol. Marah itu boleh, tetapi pada tempatnya dan sesuai dengan porsinya. Rasulullah memberikan contoh, kalau dirinya diledek atau dihina, dia tidak marah. Tetapi kalau agamanya yang dihina, dia marah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal kadhimin al-ghaidha, itu perbuatan yang membutuhkan jiwa besar,
perbuatan yang sangat mempertimbangkan, sangat memperhatikan kemaslahatan dalam kehidupan, dan itu menjadi hal yang sangat penting di dalam dirinya. Oleh karena itu beliau, orang-orang mutakin itu adalah orang yang berusaha menahan amarahnya, dan menahan amarah itu, perbuatan menahan amarah itu indikator dari insan mulia yang dijanjikan oleh Allah dengan surga itu. Oleh karena itu mari kita renungkan dan perlu terus-menerus ditunggu syukurkan di dalam diri kita. Di dalam interaksi kehidupan ini sering kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan, tetapi bukan kemudian yang tidak kita inginkan itu kita respon dengan marah-marah. Dan yang ketiga, wal-afina 'anil nas, orang yang mudah memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain terhadap dirinya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering di dalam kehidupan ini ya, kita berinteraksi dengan orang-orang yang bisa jadi mereka itu menggunakan nafsunya atau tidak mempertimbangkan akalnya, atau tidak menuruti ajarannya, apalagi hal-hal yang kemudian akibatnya di dalam interaksi itu sering kemudian menjadikan luka. Dan orang-orang yang bertakwa adalah orang yang bisa dengan mudah menghapus luka itu, karena ada satu harapan yang lebih besar tentunya, yaitu harapan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu contoh di dalam sejarah, Rasulullah memaafkan kaum Quraisy pada peristiwa Fathul Makkah. Jadi dalam sejarah dakwahnya kan Rasulullah dari awal dimusuhi, bahkan diusir, diancam untuk dibunuh, sampai kemudian harus meninggalkan kampung halamannya. Namun demikian, ketika kemudian Rasulullah sudah berhasil dalam arti memiliki kekuatan yang sangat besar, dan ketika kembali ke Makkah, mereka tidak berdaya menghadapi kekuatan kaum muslimin. Apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah memaafkan mereka yang dulu memusuhi terus menerus. Dari situlah kemudian menyebabkan orang berduyun-duyun masuk dalam Islam, karena akhlak beliau diabadikan di dalam Al-Quran. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi dengan adanya momen itu, kemudian orang-orang berduyun-duyun masuk ke dalam ajaran Islam. Jadi akhlak ini, pemberian maaf ini merupakan satu kekuatan yang luar biasa di dalam menarik orang untuk kemudian mengikuti jalan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ini bukan perbuatan yang ringan, tapi bukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Memang untuk jiwa besar untuk kemudian memaafkan, apalagi kita ini dalam posisi yang mungkin bisa melakukan apa saja terhadap orang yang mungkin berbuat salah kepada kita. Mungkin kita nasibnya lebih beruntung
kita menjadi orang yang secara sosial lebih tinggi dan lain sebagainya. Jika kita kemudian di perlakuan yang tidak semestinya, itu akan sangat mudah memberikan balasan. Tetapi orang-orang yang berusaha untuk meraih jannah, meraih surga, dia akan lebih mengedepankan memberikan maaf itu, meskipun kemudian membalas itu sesungguhnya bisa dilakukan seperti yang terjadi pada Rasulullah, menghabiskan orang-orang Makkah itu mestinya bisa pada waktu itu, tetapi yang dilakukan oleh Rasulullah memberikan maaf pada mereka, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Jadi insan muttaqin itu harus bermental super, harus memiliki mental nubuwah. Dalam hal ini adalah 3 hal yang ditunjukkan oleh ayat ini, yaitu gemar berbagi. Gemar berbagi itu menempatkan tangan kita ada di atas, bukan di bawah. Kemudian pantang melampiaskan sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita. Dan yang ketiga adalah berjiwa pemaaf. Mudah-mudahan tiga sifat ini bisa kita tumbuh suburkan terus-menerus di dalam kehidupan kita untuk meraih derajat muttaqin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul bihi warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم وزد وعلم وعلم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirin, ittaqullaha mastata'tum. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qaribul mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ij'alna wa awladana wa dhurriyyatana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wahiyyahum min su'i wa ahli al-dhurri warzuqna wa iyyahum ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa khuluqan hasan wa tawfiqan ta'ifan min nabiyyina. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Ya Rabbana zalamna anfusana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar
يا عزيز غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.